Patrick Kluivert balik ke Belanda, supporter dapat pesan menyentuh. Pelajaran dari SD yang bisa dimanfaatkan Patrick Kluivert. AFC buat PSSI kena sentil netizen Indonesia. Pelatih Vietnam berambisi kejar level timnas Indonesia. Push leg di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. AFC buat PSSI kena sentil netizen Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC memberikan penghormatan tinggi kepada Sintayong yang belum lama ini didepak dari jabatan pelatih kepala timnas Indonesia dengan mengunggah infografis, yakni perihal pencapaian sang juru taktik selama menukangi tim nasional Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam infografis unggahannya, AFC memperlihatkan data dan fakta Sintayong, termasuk prestasinya selama menukangi Garuda. 110 pertandingan yang mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Terima kasih Sintayong atas warisan yang akan selalu kami ingat. Tulis AFC. Diketahui dalam 110 pertandingan memimpin skuad Garuda di lintas usia, ST berhasil meraih 49 kemenangan, 21 imbang dan sisanya kalah. Dalam periode ini, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 46 anak tangga. Kini pun Garuda menduduki peringkat 125. Selain itu, STI juga tercatat membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia 2023 dan membawa tim senior ke-16 besar Piala Asia 2023. Dua pencapaian itu belum pernah terjadi di era kepelatihan sebelumnya. Unggahan AFC pun mendapatkan banyak tanggapan dari warganet. Selain mengapresiasi, mereka membandingkan sikap AFC dengan PSSI yang dinilai kurang menghormati Sintayong. PSSI sendiri sebelumnya sudah mengunggah konten media sosial saat mengumumkan dipecatnya Sintayong dari jabatan pelatih kepala timnas Indonesia pada 6 Januari lalu. Namun, dalam unggahan itu PSSI cuma menyematkan foto Sintayong dan tulisan berbahasa Korea Selatan yang di bawahnya disematkan kata Kamsahamnida, tanpa ada keterangan nama sang pelatih. Unggahan yang juga berkolaborasi dengan akun @timnas Indonesia itu memberikan pesan kepada Sintayong hanya melalui caption atau keterangan. Dalam hal ini, Sintayong sendiri didepak dari jabatannya dengan alasan tidak benar-benar dijelaskan oleh PSSI. Ketum Erick Thohir sempat menyinggung bahwa masalah taktik dan komunikasi dengan pemain jadi penyebab. Meski demikian, STI sendiri di atas kertas telah membawa timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih Vietnam berambisi kejar level timnas Indonesia. Gelar juara ASEAN Cup 2024 masih belum cukup. Kim Sang-sik ingin membawa Vietnam melangkah jauh ke level kompetisi yang lebih tinggi. Kim Sang-sik mengaku dalam waktu dekat ia mengincar tiket ke Piala Asia 2027 Arab Saudi dan medali emas SEA Games 2025 Thailand. Sementara untuk target jangka panjang, pelatih asal Korea Selatan ini menargetkan tiket putaran final Piala Dunia 2030. Pelatih berusia 48 tahun ini pun sesumbar akan melakukan segalanya dengan alasan demi membantu sepak bola Vietnam mencapai tujuan. Atau lebih spesifiknya membawa Vietnam bisa menyusul timnas Indonesia yang sudah lebih dulu mencapai level tersebut. Timnas Indonesia sendiri sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 dan saat ini berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya akan melakukannya segalanya untuk membantu sepak bola Vietnam mencapai tujuan jangka panjangnya mencapai putaran final Piala Dunia, kata Kim Sang-sik. Kompatria Sintayong ini sepertinya tak main-main dengan ucapannya. Ia bahkan berani mempertaruhkan nyawa dan hidupnya, yang sesuai dengan apa yang telah dikatakan Kim Sang-sik kepada para pemain timnas Vietnam sesaat setelah diperkenalkan sebagai pelatih anyar. Untuk itulah Kim Sang-sik tidak ingin anak asuhnya berpuas diri berhasil meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Ia menegaskan bahwa timnas Vietnam harus terus berubah dan percaya diri dengan apapun hasil yang didapat nanti. Pelajaran dari ST yang bisa dimanfaatkan Patrick Kluivert. Pertama, perkuat pertahanan. Hal yang mencolok pada pertemuan terakhir melawan Australia adalah pertahanan solid timnas Indonesia. Saat itu ST menggunakan formasi 3-4-3 yang berubah jadi 5-3-2 saat bertahan.
5 back yang dimainkan yaitu Rizky Ridho, Jesus, Justin Hubner, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh mampu bertahan dengan baik dengan menjaga kerapatan dan taktis saat bertahan. Mengingat kualitas Australia yang ada di atas Indonesia, Clifford pun juga bisa menekankan aspek pertahanan yang kuat di pertemuan kedua nanti. Kedua, lebih aktifkan back sayap. Timnas Indonesia bukan tanpa kesempatan menyerang di laga melawan Australia sebelumnya. Dengan menambahkan 3 penyerang yang bergerak bebas, Indonesia bisa menciptakan beberapa kali ruang kosong. Sayangnya, pada pertemuan pertama, ruang-ruang kosong yang tercipta akibat pergerakan pemain depan tidak diisi oleh pemain Indonesia lain. STY besar kemungkinan menginstruksikan para bek sayap untuk lebih disiplin posisi agar struktur pertahanan tetap terjaga. Tapi di pertemuan kedua nanti, Patrick Kluivert bisa mencari formula untuk mengatasi kekurangan ini. Lebih membiarkan Kelvin Verdong, Kevin Dix, atau Sandy Walsh untuk membantu penyerangan bisa jadi salah satu solusinya. Namun pertahanan tetap harus diperhatikan oleh Kluivert agar serangan balik dari ruang kosong yang ditinggalkan bek sayap tidak mudah ditembus atau dieksploitasi oleh Australia. Ketiga, pertajam kemampuan pemain dalam mengambil keputusan. Faktor lain yang mencolok dari permainan timnas Indonesia menghadapi Australia saat masih dilatih STY adalah buruknya pengambilan keputusan oleh para pemain, khususnya di lini depan. Jelas, ini bukan hal yang mudah untuk dibenahi oleh Patrick Kluivert dalam kurun waktu 2 bulan sebelum pertandingan. Meski begitu, ia harus menemukan formula terbaik untuk membanggakan taktik Sintayong sebelumnya sehingga bisa berubah hasil positif di kandang Australia nanti. Patrick Kluivert balik ke Belanda, supporter dapat pesan menyentuh. Usai diperkenalkan sebagai pelatih anyar timnas Indonesia dan menjalankan beberapa agenda, pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert dikabarkan akan kembali ke Belanda pada hari Rabu tanggal 15 Januari. Ia direncanakan baru kembali ke Indonesia pada awal Februari tahun yang sama, guna memantau pemain timnas Indonesia yang bermain di klub. Salah satu pertandingan yang menarik di BRI Liga 1 yang akan disaksikan langsung oleh Kluivert adalah antara Dewa United dan Persija Jakarta. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 Februari 2025 mendatang. Yang mana di tim Persija terdapat 3 pemain seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari. Sedangkan di kubu Dewa United ada 2 pemain yaitu Egy Maulana Fikri dan Ricky Kambuaya. Sementara itu, sebelum pulang, Patrick Kluivert sendiri memberikan pesan khusus kepada supporter timnas Indonesia. Dia secara khusus meminta dukungan dari supporter di belakang mereka. Namun, terkait performa tim, ia mengaku akan menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya. Dalam kesempatan ini pula, Patrick mengakui supporter timnas punya basis supporter yang besar dan militan. Hal itu akan menambah gairahnya memberikan kontribusi terbaik untuk tim asuhannya. Untuk itulah legenda Barcelona ini yakin dukungan supporter akan membawa aura positif dalam diri timnas Indonesia. Timnya pun akan menyiapkan diri sebaik mungkin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.